pagi, saya Cecep Sandi, Angkatan 12, Kelompok 2, peserta Latsar CPNS Kabupaten Karawang tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang profil Disnaker Trans Kabupaten Karawang. Selamat menonton. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Karawang sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja, dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Karawang kepada organisasi perangkat daerah Kabupaten Karawang. Sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari sekretariat dan 3 bidang, 1 PTD Balai Latihan Kerja. Berikut adalah struktur organisasi Disnaker Trans Kabupaten Karawang. Dimulai dari Kepala Dinas, selanjutnya ke sekretariat, dan ada bidang bina pelatihan dan produktivitas, bidang bina hubungan industrial dan persyaratan kerja, bidang bina penempatan dan perluasan tenaga kerja, dan 1 PTD Balai Latihan Kerja. Tugas Disnaker Trans Kabupaten Karawang sendiri adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi, serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sedangkan untuk fungsinya yang pertama, penyusunan kegiatan teknis dinas atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi. Yang kedua, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Yang ketiga, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, bidang ketenagakerjaan, dan bidang transmigrasi. Karena saya ditempatkan di bidang UPTD Balai Latihan Kerja, mari kita bahas UPTD Balai Latihan Kerja. Visi dari UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Karawang yaitu menjadi pusat pelatihan yang profesional dan kompeten di bidangnya. Untuk misinya, yang pertama, mengembangkan sistem dan metode pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia industri, mengimplementasikan sistem dan metode pelatihan kerja di bidang industri dan kewirausahaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan perkembangan iptek. Yang keempat, mengembangkan jejaring kerjasama dan komunikasi antar lembaga. Yang kelima, meningkatkan pemberdayaan lembaga pelatihan dan pengabdian untuk masyarakat. Apa sih tugas sebagai pengelola sarana kursus dan pelatihan? Yang pertama, untuk tugas pengelola sarana kursus dan pelatihan adalah mengidentifikasi kebutuhan sarana pelatihan. Yang keduanya, membantu merencanakan kebutuhan sarana pelatihan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi terkait pemeliharaan dan pemanfaatan sarana. Yang keempat, menginventaris sarana pelatihan. Yang kelima, mendistribusikan sarana pelatihan. Yang keenam, mengendalikan administrasi data barang sesuai dengan SOP. Yang ketujuh, menyimpan barang sesuai dengan prosedur. Kedelapan, melakukan dokumentasi hasil dari pemeliharaan dan pemanfaatan sarana. Yang ke-9, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP. Untuk perwujudan semata ASN pada pengelola sarana kursus dan pelatihan, yang pertama itu untuk nasionalisme. Nasionalisme dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, tentunya ASN harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan rakyat, dan keadilan. Maka ini sudah kita terapkan. Untuk poin kedua yaitu poin integritas, pengembangan integritas yang diukur melalui kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, kemampuan kerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Poin kedua juga sudah kita terapkan untuk mampu bekerja sama sesama ASN di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja. Untuk poin 3, wawasan global. Poin 4, hospitality. Dan poin 5, networking atau jaringan. Selanjutnya, penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing. Lalu entrepreneurship. Semua poin sudah kita terapkan di lingkungan Balai Latihan Kerja, tetapi ada poin yang harus kita upayakan untuk peningkatan kinerja, yaitu di bidang penguasaan teknologi informasi. Dikarenakan barang inventaris negara sendiri tentunya harus mempunyai satu server ataupun satu database agar pengelola bisa mengakses di mana saja, kapan saja, dan semua data bisa terpusat satu data, tidak terpecah-pecah.